Bahkan Al-Imam Al-Haddad, pengarang kitab ini Sabilul Ibtikar, ya, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau itu buta secara fisik, fisiknya buta, termasuk guru spiritualnya siapa? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi gurunya itu tidak berguru langsung sebetulnya. Jadi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika masih bayi dititipin oleh ibunya, disimpan di kuburan Habib Umar selama kurang lebih sekian tahun, sekitar 8 tahunan, baru diambil lagi setelah 8 tahun oleh ibunya, dititipin di kuburan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang Ratib Atas. Sudah wafat Habib Umarnya karena kan miskin, ya, kemudian juga yatim. Jadi ibunya bingung, tapi yakin kepada wali, dititipin ke kubur wali. Tapi jangan jadi diikutin nanti, ya, nanti di kuburan bayi, di kuburan wali banyak bayi, ini punya siapa? Nah, kalau sekarang kan dititipinnya kebanyakan di tempat sampah gitu kan. Ada yang dititipin di kolong jembatan bayi, bukan dititipin sebetulnya, dibuang. Tapi ketika yang ngambilnya bupati kayak di Karawang kan itu, diambil sama bupati sih, ujuk-ujuk orang tuanya ketika ngelihat anaknya sudah mulai besar, ganteng gitu kan, keren, cakep, ngaku orang tuanya dulu dibuang. Nah, awas, hati-hati. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad secara fisik dia tidak bisa melihat, tapi kitab karangannya banyak, karena beliau tidak hanya menggadang-gadang nasab, beliau itu benar-benar mengamalkan ajaran Rasul SAW. Makanya menjadi wali, nggak cukup modal nasab dari Nabi. Beliau secara kasat matanya itu lahiriahnya tidak melihat, tapi kitab karangannya banyak. Sampai-sampai murid-muridnya, jamaahnya itu bertanya saking bingungnya, ya imamana, ya Sayyidana, mohon maaf kami bertanya karena kebingungan kami dan ketakjuban kami. Secara fisik Anda tidak melihat ya Habib, tapi kenapa kok kitab karangan Anda begitu banyak? Bagaimana caranya Anda bisa mengarang kitab sedemikian banyaknya? Banyak kitab karangannya. Dan kitab karangannya itu ya mengandung karomah, kitab-kitab karangannya, termasuk yang sering dikaji oleh para ulama, ya. Ada kitab tipis, banyak kitab-kitab beliau. Akhirnya bagaimana jawaban beliau? Beliau dengan dengan kuku jempolnya beliau membelah dada bagian kiri, ya, dada bagian kiri di bawah susu kiri, 2 jari, dibelah, dibuka, bukan darah yang keluar, tapi cahaya memancar, pada jamaah majelis tersebut. Beliau mengatakan, dengan inilah aku melihat dan aku mengarang kitab, aku menulis seperti ini. Masya Allah, luar biasa. Kalau dulu Imam Ghazali, beliau itu penanya, kan pena zaman dulu beda dengan pena zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sudah ada tintanya di dalamnya. Zaman dulu kan ditotol dulu, ya kan, dicelup dulu, pena dicelup. Saya juga ngalamin begitu. Masih ada sih sekarang juga sebetulnya, dicelup baru bisa dipakai nulis. Nah, ujung penanya, mata penanya Imam Ghazali itu bersinar seperti lampu pelita. Jadi di saat gelap sekalipun nggak perlu lampu, karena itunya menyala, dan kadang bisa bergerak menulis sendiri sesuai dengan sirnya, rasa yang ingin dituangkan oleh Imam Ghazali. Sama Imam Al-Haddad juga sama seperti itu. Kenapa Imam Ghazali kok penanya bisa seperti itu? Karena dulu ketika menulis ada hinggap seekor lalat, kemudian beliau berhenti bergerak dan tidak mengindahkan tulisannya, hanya fokus dengan lalat supaya dia bisa minum sekenyang-kenyangnya.
ketika lalat itu sudah minum tinta tersebut sekenyang-kenyangnya, karena kalau tinta zaman dulu tuh sekarang juga masih ada tinta balok, kemudian ada air dipisin gitu kan, sedikit air digosok-gosok, nah nanti itu mencair, gosok-gosok, itu tinta tradisional. Saya dulu pakai begitu, masukin ke tabung kecil yang ternyata ada serat-serat dari, kalau simpelnya pakai benang yang dikeluarkan dimasukkan di situ. Tapi yang bagus lagi menggunakan serat alami dari dalemannya pisang, pohon pisang ya, dalemannya itu bagian tengahnya ataupun bonggolnya, itu lebih banyak lagi di bawahnya bonggolnya kalau ada bonggolnya. Disobek sedikit, ditarik, itu nanti ada serat-seratnya, diambilin seratnya, dikumpulin, kemudian dicuci, dijemur sampai kering, kemudian cuci lagi, jemur lagi, terus sampai 3 kali supaya tidak busuk karena kalau busuk nanti ada ulat dan bau, supaya benar-benar tinggal serat. Nah nanti itulah yang dijadikan sebagai tempat tintanya. Jadi saya kalau nulis ya dicocol, enakan gitu. Tapi kalau sekarang simpelnya, kita sekarang sudah ada pena yang sangat kecil ya. Sekarang sih anak-anak santri mungkin menggunakan ini, kurang kreatif kadang itu kan, menggunakan ini high tech. Ini biasanya buat ahli-ahli gambar gitu. Ternyata itulah yang membuat Allah ridho kepada Imam Ghazali dan memberikan karomah. Karena apa? Peduli kepada makhluknya Allah. Padahal lalat cuma seekor lalat, bukan kucing. Oke lah kita kalau baik ke kucing gitu kan, karena kita juga senang. Tapi ini lalat. Lah manfaatnya apa lalat? Ya kucing masih mending bisa jaga rumah kita dari ular, dari tikus. Lalat itu yang dibiarkan hinggap di ujung penanya untuk meminum air tinta tersebut, sehingga ketika sudah kenyang dia terbang. Di situ Allah ridho, Allah tunjukkan keridhoannya bukan hanya nanti di akhirat tapi di dunia pun ditunjukkan. Jadi sebetulnya karomah itu bukan untuk gaya-gayaan. Jadi kalau ada orang memiliki keanehan kemudian semakin membuat dia sombong, itu bukan karomah ya, bisa jadi trik sulap. Maka ujung-ujungnya ketika dianggap wali, ujung-ujungnya jadi gelo, stres ya kan. Nah karena karomah itu bukan untuk tujuannya supaya dianya dimuliakan oleh orang lain, bukan. Jika muncul karomah pada dirinya, maka orang tersebut, si wali tersebut akan mengembalikan kepada Allah. Bahkan tak jarang ada sebagian waliullah, jika karomahnya muncul dengan izin Allah tapi disaksikan oleh beberapa orang yang menyaksikan itu ditaklik supaya bersumpah tidak menceritakan kejadian itu ketika si wali tersebut masih hidup. Tapi yang tidak sempat ditaklik, tidak sempat disumpah, yaitu bebas-bebas saja. Seperti yang saya begitu. Yang saya kalau muncul karomahnya, terlihat karomahnya Sayyid Ahmad Zakaria tuh, dan disaksikan oleh beberapa orang ya, oleh murid-muridnya, nanti itu murid-muridnya tuh ditaklik, disumpah. Ketika sadar, oh ternyata ini ada hal yang aneh nih muncul gitu, beliau akan kumpulkan, selama bersumpahlah kalian dengan asma Allah, selama saya masih hidup jangan pernah menceritakan kejadian ini gitu, oleh eyang tuh. Nanti ramainya tuh ketika eyang saya sudah wafat, oh ramai. Bahkan ketika wafatnya saja ada hal yang aneh. Eyang saya tuh beres dimandikan kemudian dikafani oleh Mbah Mansur, oleh muridnya sendiri. Murid kesayangannya kan Mbah Mansur itu, Bagus Muhammad Mansur. Jadi setelah dikafani itu hilang jasadnya. Eyang saya tuh hilang jasadnya. Jadi pada saat diturunkan ke liang lahat tuh, itu kainnya aja ngelepes, ngampleh. Kemudian oleh Mbah Mansur bingung, gurunya nggak ada. Itu kan. Kemudian ditepuk sama ajengan kakeknya Ustadz Endang, dekat Kiai Sodikin tempatnya ada Ustadz Endang, saya kenal.
Nah kakeknya itu kiai ulama, murid yang saya juga di daerah sana, Yasak sana. Itu Mbah Mansur ditepuk, ayo cepat, sudah nggak ada katanya. Masya Allah, Mbah Mansur tadinya bengong gitu kan, terus baru sadar, astagfirullah. Itu dikual-kual kain kapan tuh dikual-kual di bulan-bulan buntel-buntel gitu kan, disimpan, dijejak gitu kan, udah nggak ada, ngerti dijejak, pakai kaki dijejakin, just gitu, udah nggak ada. Jadi nggak ada jasadnya. Itu kalau insan kamil tuh begitu, ya, insan kamil, mencapai maqam insan kamil. Ada yang saat itu pula, ada yang ketika sudah beres dikuburkan, ada yang beberapa hari setelah dikuburkan, gitu. Ada yang seperti itu. Seperti halnya ini kisah nyata orang Turki. Dia itu sangat istiqomah dengan Al-Quran. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah di Turki. Bahkan dia menulis Al-Quran dengan tangannya sendiri. Menulis Quran dengan tangannya sendiri. Nah bagian kulitnya, covernya itu dari kulit, covernya. Pada saat wafat, sebelum wafat, si ayah wasiat kepada sang anak, nak, kalau ayah wafat tolong sertakan Quran ini di dekapan ayah, karena ayah ingin selalu bersamanya, karena memang beliau ahlul Quran, dan itu tulisan tangannya beliau. Dilaksanakanlah setelah kematiannya. Tapi ternyata suatu ketika si anaknya hajian. Pas di Madinah ada toko kitab. Pas dia masuk ke toko kitab, toko Quran, ternyata si pedagang itu sedang memegang Al-Quran yang itu identik dengan Quran tulisan tangan bapaknya. Dari covernya, ya kan, covernya kan kulit, terus ada kan khas lah orang-orang Turki, pinter tuh menggambar. Itu persis identik sekali. Lantas ditanyakan, wahai Tuan, ini belum sampai 1000 tahun kejadiannya, belum, ya, ini kisah nyata, belum sampai 500 tahun kalau nggak salah. Karena yang menceritakan ini saya mendengar dari seorang ulama di Suriah, gitu, orang Suriah ulamanya maksudnya. Nah kemudian ditanya kepada pedagang tersebut, Tuan, mohon maaf, ini Quran dari mana, katanya. Oh, saya beli dari pengurus kuburan Baqi, tukang nguburin, ya, tukang gali kubur di pemakaman Baqi. Ini di Madinah ceritanya. Kenapa emang? Ini seperti Quran milik bapak saya. Oh gitu ya? Bisakah Tuhan pertemukan saya dengan tukang penggali kubur pemakaman Baqi? Oh iya, gini saja, nanti antum datang lagi ke sini ba'da asar, saya akan coba cari dia supaya nanti ba'da asar bisa ketemu dengan antum di sini. Baik, terima kasih. Nah, kemudian pas ba'da asar, karena sudah janjian, ternyata betul ada ketemu. Lalu ditanya, wahai Tuan, Pak penggali kubur, apakah benar Quran ini didapatkan, dibeli dari Anda? Oh iya, betul. Terus Anda dapatnya dari mana, katanya? Oh, saya kebetulan pas mau menguburkan satu jenazah, ternyata kan kalau di sana itu ditumpuk ya, biasanya kalau sudah setahun dilihat, kalau ternyata masih utuh ditutup lagi, nanti setahun kemudian dilihat lagi, kalau ternyata masih utuh ditutup lagi, setahun kemudian dilihat lagi, kalau masih utuh sudah tidak dipindahkan lagi, kalau sudah 3 tahun utuh tidak dipindahkan, seperti Abu Said Muhammad dan yang lainnya, seperti Syekh Nawawi, itu nggak dipindahkan lagi. Kalau 3 tahun sudah, per tahun itu dibuka dilihat ternyata utuh masih bagus, mereka nggak berani setelah 3 tahun ya, sudah saja ditumpuk di atasnya. Nah pas menggali ternyata ada jenazah yang sedang memeluk Quran ini. Saya tidak tahu kuburan siapa itu,
Maka kemudian ditanyakan tentang cirinya, gitu kan. Cirinya demikian. Oh iya, betul katanya, ada ciri tertentu. Mungkin tanda lahir atau apakah, pokoknya ada cirinya pokoknya. Akhirnya si anak tersebut menangis dan yang lain terasa bingung, ada apa? Sebetulnya Quran yang Anda sekarang pegang, Pak penjual kitab, itu Quran milik bapak saya, dan itu tulisan tangan isinya tuh. Pas dibuka, coba buka, betul tulisan tangan, dan emang rapih tulisan tangannya juga. Itu tulisan tangan bapak saya. Beliau itu sangat mencintai Al-Quran dan selalu membaca Al-Quran ini karena memang tulisan tangan beliau. Dan beliau berpesan ketika dikuburkan, Quran kesayangannya ini supaya ditempatkan, dipeluk di dadanya. Tapi bapak saya itu meninggal di Turki dan dikuburkan di Turki. Cuma kenapa kok ada di sini, katanya. Ya itulah kuasanya Allah. Dengan izin Allah, Allah memindahkan jenazahnya. Jadi ada yang seperti itu, jenazah wali, ya, jenazah orang soleh, hamba Allah yang soleh, bisa saja dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang ternyata lebih mulia. Contoh saja gini nih, Habib luar Batang, ya kan, beliau itu ketika jenazahnya akan dibawa ke mana, Pasar Minggu ya, Pasar Minggu, betul, mau akan dibawa ke Pasar Minggu kalau nggak salah, mau dimakamkan di Pasar Minggu. Tapi ternyata pada saat keranda dibuka, jenazahnya nggak ada, hilang. Ternyata kembali lagi ke tempatnya yang sekarang dimakamkan. Kemudian dibawa lagi ke pemakaman kerabat-kerabatnya lah, ya, pemakaman para habaib. Ternyata gak ada lagi, hilang lagi sampai 3 kali. Akhirnya ada orang yang ingat, ya, jadi orang tua yang mungkin masih ingat ucapan dari beliau. Beliau pernah pesan kalau beliau meninggal supaya dikuburkan di tempat di mana beliau tinggal. Oh pantesan, katanya, sehingga ya dimakamkan di sana sampai sekarang. Kenapa demikian? Saya ingat ungkapan Habib Abu Bakar Gresik. Beliau itu wali besar. Habib Abu Bakar Gresik itu wali besar, tapi rumahnya sederhana, ya, bahkan mungkin bocor. Murid-muridnya tuh mau memberikan fasilitas, mau membangunkan rumah yang layak lah untuk beliau, yang lebih baik karena beliau banyak tamunya juga, tapi rumahnya kecil begitu, seolah-olah kurang layak. Apa jawaban beliau? Jangan, katanya. Kenapa Bib, kok jangan? Beliau sempat tertunduk dan kemudian menangis. Beberapa orang muridnya yang ulama pada saat itu diajak masuk karena selalu ada tamu mulia datang ke kamarku, ke rumahku ini. Siapa memang, katanya gitu. Andai, kata Habib Abu Bakar, andai rumah ini dibongkar, kemudian kalian bangunkan dengan yang mewah, aku khawatir tamu itu tidak mau datang lagi. Memang siapa sih tamunya? Karena didesak terus, akhirnya sudah sini. Beberapa orang kebetulan, tidak banyak, beberapa orang diajak masuk, ya, ke dalam kamar tempat beliau zikir gitu. Menangis semua orang. Karena apa? Melihat sosok Rasulullah yaqzatan, dalam keadaan terjaga. Kurang lebih seperti itu hikayat yang saya terima. Wallahu a'lam bishawab.